Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjut lagi pengajian kitab Nihayatul Zain bab salat, sambungan episode sebelumnya. Masih dalam masalah yang mewajibkan mandi. Kemarin yang mewajibkan mandi itu ada 3. Yang pertama telah kita bacakan. Ini sekarang yang kedua dan yang ketiga. Langsung saja, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin. Wasaniha khaidun, dan bermula yang kedua daripada sebab-sebab wajib mandi itu khid. Terjadi khid, maka wajib mandi. Wal mu'tabar fihi, dan bermula yang ditinjau padanya khid itu menjadi sebab wajib mandi. Wa fima ya'ti, dan pada barang yang akan datang itu inqita'uhu, terputusnya khid, ma'a qiyami ila salati wa nahwiha, beserta berdiri kepada salat dan seumpama salat, ibadat yang lain. Jadi yang ditinjau bahwa haid itu menjadi sebab wajib mandi adalah ketika putus haid dan mau mengerjakan salat atau ibadat-ibadat lain, maka di situ wajib mandi. Tapi kalau putus haid saja dan tidak mengerjakan salat atau ibadat-ibadat lain, maka itu tidak wajib mandi, tapi sunat mandi. Sunat ketika itu mandi. Wa aqallu zamanil khid miqdar yaumin wa lailatin, dan sekurang-kurang waktu haid itu ukuran 1 hari dan 1 malam. Ukuran haid itu minimalnya 1 hari 1 malam. Wa huwa arba'u wa ishruna sa'ah, dan bermula dianya 1 hari 1 malam itu 24 jam. Falakiyah. Muttasilatun ittisalan ma'hudan fil khid, yang bersambung oleh khid akan sebagai bersambung yang diketahui pada khid. Jadi khid yang ittisal, bukan khid yang putus-putus terus terjadi. Itu minimalnya ukuran lamanya 1 hari 1 malam, 24 jam. Wasa'atu 15 darajah, dan bermula sa'ah itu 15 darajat. Sa'ah itu, maksud sa'ah adalah 15 darajat. Wa darajatu 40 daqaiq, dan derajat itu 4 daqaiq, 4 detik. 4 menit. Daqaiq itu menit. Wa daqiqah miqdar surah Ikhlas maratan, dan bermula ukuran 1 detik 1 menit itu ukuran surah Ikhlas 1 kali. 1 menit itu lamanya ukuran kita baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Wa qila thalathu marat, dan dikatakan 3 kali. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayali wa in lam yattasil, dan sebanyak-banyaknya khid itu 15 hari dengan malam-malamnya,
wa in lam yattasil, sekalipun tidak bersambung oleh haid. Selama haid itu 15 hari dan malam. Walaupun haid itu haid yang tidak ittisal, haid yang putus-putus. Itulah sebab mandi wajib yang kedua. Wasalisuha, dan bermula yang ketiga daripada sebab-sebab wajib mandi itu nifas. Terjadi nifas. Likaunihi damu haid mujtami'an. Karena nifas itu darah haid yang berkumpul. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Dia itu pada hakikatnya adalah darah haid yang berkumpul selama hamil. Karena orang ketika hamil dia tidak keluar haid lagi. Maka berkumpul dalam perut, ketika sudah melahirkan baru keluar. Nah, ketika keluar tidak disebut haid lagi, disebut nifas. Wa aqalluhu zamanun yasirun, dan sekurang-kurang nifas itu zaman yang sedikit. Walau qadar ma yasi'u majjatun ba'da infisalil waladi, walaupun ukuran barang yang lapang oleh muludah air liur setelah berpisah anak. Ketika melahirkan, selesai keluar anak dari perut, dari rahim, maka terjadi nifas. Ukurannya ukuran muludah air liur. Itu sekurang-kurangnya haid, sekurang-kurang masa haid. Wa aktsaruhu situna yauman, dan sebanyak-banyaknya haid itu 60 hari. Sebanyak-banyak haid 60 hari. Selama-lama haid itu 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan ghalibnya kebiasaannya haid itu 40 hari. Iktibaran bil wujud fil jami', tinjauan hal keadaan ditinjau dengan ada pada semuanya. Makna ditinjau dengan ada pada semuanya, yang terjadi pada semua manusia kebiasaannya itu 40 hari. Tapi pernah juga terjadi paling lama itu 60 hari. Wa min maujibil ghusli tahayyaral mustahadah, dan sebahagian daripada yang mewajibkan mandi juga itu keluar darah istikhadah. Darah istikhadah kan darah haid dan kan darah wiladah. Darah kotor, darah penyakit. Yang wajib mandi sid. Wal wiladah, dan wiladah melahirkan. Melahirkannya wajib mandi sid. Cuma kejadiannya bab manusia, orang setelah wiladah ada darah nifas, lalu mandi. Setelah 40 hari mereka mandi. Sebenarnya di situ ada mandi wiladah dan juga ada mandi nifas. Tapi sudah cukup dengan sekali mandi karena sudah indirat di situ. Walau li'alaqah wa mudrah, walaupun adalah yang dilahir itu alaqah, segumpalan darah atau segumpalan daging. Gugur wajib mandi. Ada orang gugur maka wajib mandi. Li'annal ghuslu yajibu bi khurujil ma' alladhi yukhlaqu minhul waladu. Kenapa gugur itu bisa wajib mandi? Karena mandi itu wajib dengan sebab keluar air yang diciptakan manusia, yang diciptakan daripadanya air akan anak. Iktibit keluar air dari rahim ke farad, yang mana air itu yang diciptakan manusia daripada air itu, itulah gugur namanya, maka itu wajib mandi.
Fabi khurujil walad ola, maka dengan keluar anak itu lebih ola. Kalau keluar anak lebih ola lagi hukumnya, lebih utama lagi wajib mandinya. Nah, begitulah pembahasan hari ini tentang sebab-sebab yang wajib mandi. Yang kedua haid dan yang ketiga nifas. Demikianlah. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang belum dipahami, silakan di komen di kolom komentar. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.